Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurrahman untuk mengecek celah korupsi program makan bergizi gratis, termasuk dugaan adanya jual beli titik dapur MBG. Kita berharap instruksi Presiden ini tidak dianggap sekedar rutinitas birokrasi saja, tapi sebuah pernyataan perang terhadap para pemburu rente di tubuh Badan Gizi Nasional. Saya termasuk orang yang sangat mendukung program MBG ini. Bagi saya, ini adalah visi mulia dari Presiden Prabowo untuk mencerdaskan anak bangsa dan menggerakkan ekonomi desa. Jangan sampai visi mulia ini dirusak, dihancurkan oleh oknum-oknum yang rakus, yang hanya mikirin diri. Jujur, saya sendiri sering mendengar keluhan dari teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam program ini, yang mau bangun dapur, yang mau menjadi mitra untuk mensukseskan program ini. Tapi niat mereka mental karena adanya praktek gelap dari oknum-oknum di BGN, jual beli titik SPPG yang kabarnya dibanderol hingga ratusan juta rupiah. Praktek kotor ini jika benar terjadi, ini adalah racun bagi program MBG. Bagaimana mungkin seorang pemilik dapur bisa fokus memberikan gizi terbaik jika sejak awal mereka sudah terbebani setoran awal senilai 200 hingga 350 juta rupiah? Belum lagi desas-desus mengenai permintaan cashback 500 hingga 1000 perak per porsi yang mengalir ke oknum-oknum di BGN. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap petani, nelayan, dan rakyat kecil yang seharusnya menjadi bagian dari rantai pasok yang sehat. Jika modal operasional sudah dipotong oleh tangan-tangan gelap ini, maka kualitas makanan di piring anak-anak kita yang akan menjadi korbannya. Saya yakin masyarakat umum sebenarnya tahu, para pemain dapur pun paham adanya skandal ini, tapi mereka terjebak dalam ruang gelap karena sulitnya pembuktian. Inilah saatnya KSP bertindak bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai pembersih. KSP harus berani membongkar hingga ke akarnya dan menyeret mereka yang terlibat ke penjara tanpa pandang bulu. Jangan sampai ambisi besar Presiden untuk membangun fondasi SDM yang kuat justru tercoreng oleh mentalitas oknum yang hanya memikirkan perutnya sendiri. Apalagi di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian ini, setiap rupiah anggaran negara sangat berharga. Kita tidak boleh membiarkan kebocoran ini menjadi krisis yang menyengsarakan bangsa. Membela MBG berarti membela masa depan anak-anak kita, dan cara terbaik untuk membelanya saat ini yaitu dengan memastikan tidak ada satu perak pun yang masuk ke kantong para mafia dapur. Martabat negara dipertaruhkan di sini. Biarkan ini menjadi momentum bahwa di era ini tidak ada lagi ruang bagi mereka yang ingin berpesta di atas penderitaan rakyat. Buat kalian oknum-oknum di BGN yang jadi mafia-mafia dapur, Tobat kalian sebelum masuk penjara dan nanti masuk neraka juga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik saudara-saudara sekalian, kembali lagi di channel Rizky Muhtadin. Sebelum melanjutkan, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. Akhirnya sadar, Prabowo minta usut dugaan korupsi MBG, ada isu jual beli titik SPPG. Sejujurnya menurutku ini bukan akhirnya sadar sih, tapi ini ya akhirnya kita semua sebagai orang Indonesia itu sadar bahwa yang suka korup bukan cuma pemerintah atas, tapi juga setiap masyarakat lapisannya itu juga suka korup. Dan justru dengan adanya MBG ini membuktikan dan membuka bahwa segitu banyaknya loh tikus-tikus koruptor di Indonesia. Bahkan mungkin ya sebenarnya Pak Prabowo tuh bikin MBG seperti ini, dibiarkan dari kemarin kayak gitu, itu adalah cara-caranya Pak Prabowo untuk menumpas habis para tikus-tikus koruptor itu. Jadi ya mungkin MBG ini kalau kita cuma lihat on the surface itu kan kayak ya program yang mungkin buat orang-orang banyak tidak berguna gitu kan, karena yang anggap cuma ngasih makan. Tapi ya program MBG ini adalah sebuah program yang sangat bagus untuk setiap lapisan masyarakat. Kita jadi peduli anggaran pemerintah itu buat apa. Kita jadi lebih kritis sama cara kerjanya pemerintah. Dan tentunya kita juga semakin menyadari bahwa bukan cuma pemerintah doang yang bisa korupsi. Siapapun kalau diberikan kuasa bisa jadi begitu. Justru kalau sekarang Pak Prabowo nih mau menjaring para koruptor-koruptor ini, bisa menumpas habis nih
yang pada aneh-aneh begitu. Dan di saat yang sama, kita punya program yang bagus. Kedepannya akan terus diperbaiki, supaya semakin bagus, semakin rapi, semakin bermanfaat buat masyarakat. Ya tanpa disadari, sebenarnya MBG itu juga menjadi motor perekonomian Indonesia saat ini. Kenapa? Ya karena salah satunya adalah menciptakan 1,3 juta lapangan pekerjaan. Dan 900 miliar itu berputar setiap harinya di Indonesia ke lapisan masyarakat langsung. Bukan 900 miliar tiba-tiba dibuat menjadi rumah gubernur gitu kali ya. Jadi ya sekarang itu bukan akhirnya Pak Prabowo sadar. Aku rasa bisa jadi Pak Prabowo itu dari awal udah sadar bahwa terlalu banyak orang-orang yang nggak benar. Tapi gimana caranya membuktikan untuk menangkap orang-orang nggak benar ini? Ya lewat MBG. Program MBG memang lahir dari niat yang baik. Tujuannya jelas, memperbaiki gizi masyarakat dan juga mempersiapkan generasi yang lebih sehat. Tapi makin besar programnya, juga semakin besar potensi masalahnya. Dan sekarang, salah satu kekhawatiran terbesar publik mulai muncul. Potensi korupsi di balik program MBG. Mulai dari isu tata kelola yang dianggap belum rapi, dugaan jual beli titik SPPG, hingga berbagai keputusan operasional yang membuat publik bertanya-tanya. Program sebesar ini memang butuh pengawasan ekstra ketat karena ketika uang negara bergerak dalam jumlah besar, maka celah penyimpangan juga ikut terbuka lebar. Hal ini bahkan sudah disadari oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau memberikan arahan kepada jajarannya terkait dengan program MBG ini agar dievaluasi dan diawasi secara ketat. Presiden memerintahkan langsung kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman untuk menelusuri kasus dugaan korupsi jual beli titik SPPG di wilayah PGN. Tentu langkah ini merupakan suatu keseriusan dari pemerintah untuk menjaga anggaran yang demikian besar agar tetap akuntabel dan juga transparan. KSP diminta untuk mengawasi titik-titik rawan, termasuk juga kerjasama yang tidak sah antar stakeholder. Perlu diingat bahwa dana untuk program makan bergizi gratis ini juga didapat dari hasil efisiensi tiap-tiap kementerian lembaga yang memang ditujukan untuk menghindari korupsi. Tetapi ironis, ketika dana ini diambil dari efisiensi yang tujuannya adalah menghindari korupsi, ternyata kejadian di lapangan justru menjadi bahan baru untuk korupsi. BGN juga tak henti-hentinya membuat polemik dan kontroversi di tengah-tengah publik. Pasalnya belakangan ini justru publik dibuat semakin bertanya-tanya, mulai dari pengadaan motor listrik, kemudian juga pengadaan tablet, begitu banyak, sampai dengan pengadaan kaos kaki yang dinilai sangat fantastis dan dianggap jauh dari urgensi utama program makan bergizi gratis. Di titik itu, masyarakat mulai bertanya, sebenarnya fokus utama BGN hari ini apa? Karena yang diharapkan rakyat itu sederhana, pastikan makanan sampai ke masyarakat dengan baik, tepat sasaran, berkualitas, dan transparan. Bukan malah sibuk dengan pengadaan yang menimbulkan tanda tanya baru. Kalau menurut gua, jajaran di BGN harus berani introspeksi diri. Jangan sampai presiden yang akhirnya turun tangan langsung untuk membersihkan persoalan di internal BGN. Jangan sampai program yang awalnya mulia justru rusak karena kepentingan segelintir orang. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia malah bocor di tengah jalan. Sebab kalau program sebesar MBG gagal dikelola dengan bersih, maka yang dirugikan bukan cuma negara, tetapi masa depan rakyat itu sendiri. Jangan lupa follow. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton channel ini. Dimohonkan sekali lagi untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tolong dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan berita informasi termata selanjutnya. Terima kasih.